What's up guys, balik lagi bareng gua Odysem. Dan gua pengen ngasih tahu berita terhangat soal aksi saat ini, yaitu aksi Infinity baru aja ngeluarin update soal aksi Origin. Harusnya mereka ngeluarin berita ini bulan lalu, tapi ya daripada nggak sama sekali, ya oke lah, akhirnya mereka ngeluarin update soal aksi Origin yang udah kita tunggu-tunggu. Gue juga bakalan ngeluarin pendapat gue, video pendapat gue mengenai harga SLP yang saat ini lagi naik. Terus tapi ya saat ini lagi rada turun karena ketarik sama harga Ethereum. Tapi sebelum itu tolong subscribe channel video gue buat supaya kalian dapat video-video terhangat soal aksi Infinity. Dan mari kita bahas beritanya satu-satu. Jadi bagian pertama mereka pengen ngasih tahu kalau misalkan aksi Infinity ini yang Origin itu intinya sudah hampir ready, dan katanya jadwalnya mereka ingin ngeluarin end of Q1 2022. Jadi kalau end of Q1 itu kira-kira bulan Maret biasanya. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi 4, 12 bagi 4 berarti bulan 3 berarti Maret. Dan dia bilang juga kalau misalkan pas lagi saat alfanya, saat pertama kali launch, itu mereka bakalan masuk ke versi alpha. Dan katanya kalau misalkan di versi alpha, kita nggak akan dapat SLP atau AXS sama sekali. Jadi benar-benar buat testing aja. Dan selama masa testing ini, aksi Infinity Origin yang sekarang atau yang V2 itu masih jalan tandem. Jadi kalian masih bisa main, kalian akhirnya bisa ngerasain aksi Infinity Metaverse. Jadi ya kalian bisa pakai aksi Infinity kalian coba di alpha, juga bisa kalian mainin di yang V2 buat kalian masih dapat SLP dan AXS. Nah, setelah alpha phase-nya selesai, setelah mereka sudah cukup puas mungkin ya, setelah testing, kita akan masuk ke season 0. Dan di saat season 0 ini baru kita bisa dapat SLP dan AXS di aksi Infinity Origin. Dan katanya kalau misalkan season 0 udah jalan, kemungkinan Battle V2, aksi Infinity Blood Moon yang sekarang itu akan dimatiin, akan dinonaktifkan. Dan setahu gua dulu sebelum aksi Infinity yang Blood Moon sekarang itu tuh dulu tuh ada versi yang sebelumnya, dan yang mungkin sama ya transisinya karena yang dulunya sekarang kan kita udah nggak main lagi kan. Dan konon katanya yang dulunya dulu itu pas loncat ke yang aksi Infinity Blood Moon itu juga dimatiin. Jadi ya mungkin prosesnya akan sama. Di berita berikutnya mereka ngasih tahu kalau misalkan battle mekanik yang saat ini dipakai di di Blood Moon akan dirubah, jadinya namanya sequential turns, kan judulnya namanya turn based, sekarang sequential. Jadi intinya si gamenya akan lebih action based. Jadi kita nggak akan nunggu-nunggu lagi. Jadi mungkin kartunya kita harus lihat nunggu demonya ya, masalah demo videonya belum keluar. Tapi menurut gua kita akan per berapa detik atau mestinya per berapa detik itu kita akan dapat kartunya, dan energinya bakalan nambah terus. Dan setiap kali kartunya keluar, begitu kita pakai, ketika kita pakai dan bisa dibayar dengan energi, itu bisa attack-nya tuh langsung keluar. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian berantem dengan musuh PvP, berarti itu kita serangannya akan sambut menyambut, jadi akan serang gitu. Jadi lebih action pace, dimana menurut gue lebih fresh ya, karena kan gue ada 2 akun, satu lagi dimainin sama istri gue. Dan biasanya kalau istri gue lagi mainin, biasanya dia saking karena turn based, dia kurang suka gaming turn based, biasanya sampai ketiduran gitu. Jadi mungkin karena nanti diganti jadi sequential turns ini mungkin akan jadi lebih menarik. Berita berikutnya yaitu soal energi dan kartu setiap turnnya itu akan direset. Jadi kalau sekarang kan di Blood Moon, kalian kalau misalkan nggak main kartunya, nggak mainin energinya, itu biasanya akan jadi nambah ke turn berikutnya. Misalkan kalian punya 3 kartu dan 3 energi, dan kalian lagi di turn 2, akan lalu kalian nggak mainin kartunya, dan kalian masuk ke turn 3, berarti kartu kalian dari yang 3 jadi bakalan jadi 6, energi yang dari 3 bakalan jadi 5, jadi akumulatif. Sedangkan karena sekarang kan udah nggak turn based lagi gitu, jadi mereka katanya setiap, nggak tahu ya, nggak ngerti ini dibilangnya mereka akan energi dan kartunya bakalan direset. Nah pertanyaannya, diresetnya itu apakah per berapa detik sekali, apakah mekaniknya gimana, kita belum tahu. Seperti yang tadi gue bilang, kita harus lihat videonya. Tapi ya ini akan memberikan insentif supaya gamenya jadi lebih cepat lagi, jadi nggak boring lagi.
berita berikutnya yaitu soal card changes. Jadi card changes dan edition ya mungkin. Jadi setiap aksi kan sekarang kan serangannya cuma ada 4 kartu ya, dan nanti kedepannya akan bertambah. Jadi bukan cuma 4 kartu. Biasanya kan di tanduk, mulut, punggung, sama buntut. Nah nanti akan ditambah lagi. Jadi ada mata dan ada kuping. Nah mata sama kuping ini sebenarnya juga sekarang ada tapi cuma hanya mempengaruhi status. Tapi sekarang nanti di yang Origin bakalan ada kartunya, jadi akan ada setiap aksi punya 6 set kartu, dan juga kartu yang udah ada itu ada beberapa bakalan dirubah, dan gue udah compile khusus buat kalian. Dan ini pertama, ini ini adalah set kartu yang ini gue geser ke atas. Nah ini adalah set kartu yang baru, jadi bisa dibilang ini dari kartu-kartu yang ada di kuping sama di mata ya. Jadi setahu gue ini Robin itu yang berarti di mata ya. Jadi gabung mata sama pipi. Itu dia summon a little Robin. Jadi seperti kalau kalian lihat screenshotnya di sini, ini tuh kita bisa punya tambahan ya. Jadi mungkin pet atau minion tambahan gitu kan. Jadi waktu dulu sempat diperdebatkan gitu kan, ini yang kita bisa dapat dari mana ini, apakah bentuknya pet apa gimana, ternyata bisa disummon. Jadi pakai kartu ini ya mungkin kalau misalkan burung kecil. Dan ini yang kedua, ini teleskop kalau nggak salah. Teleskop ini mata ya kalau nggak salah. Ya ini ada tandanya ini mata. Ini put aquatic card from your draw pile to your hand. Jadi nah buat kalian yang mungkin bingung ini maksudnya kok bisa ada kartu-kartu tambahan gitu kan, dan sistem seperti ini itu akan sangat familiar buat kalian yang sempat main game Hearthstone. Jadi kartu yang ada di tangan itu bisa ngasilin kartu lain gitu, dan menurut gue itu akan membuat mekanisme kartu yang ada itu akan jadi semakin kompleks dan semakin menarik. Dan yang berikutnya itu puff, gua kurang tahu ini bagian mana, cuman ini bisa nambah damage. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini, ini gua perhatikan, ini kalau misalkan merah itu artinya nyerang, kalau misalkan biru artinya defense, dan satu ini kayaknya artinya energy gitu kan. Dan ini ada leak dari screenshot yang lain, ini Papi, ini buat nge-heal, ini energy coin. Menurut gue ini energy coin ini salah satu contoh kartu yang dihasilkan oleh kartu lain mirip si teleskop ini. Dan juga ini bubble maker ini kalau nggak salah mata ya. Ini sama juga dapat 2 bubble. Nah ini bubble kita masih belum tahu apa kegunaannya. Dan ini sakura itu kuping. Whenever you play a card this battle, heal this aksi 8, jadi bisa nge-heal ya. Kalau misalnya kalian ngeluarin kartu dapat nge-heal. Ini untuk kartu yang tambahan ya. Kita lanjut ke kartu yang udah ada. Nah ini kartu yang udah adanya udah gue kasih perbandingan ya biar kalian nggak bingung ini kartu yang mana. Jadi ini Shiba itu aslinya itu dia kartu buntut, dia mesti yang ngasih moral. Dan masalahnya nanti gue akan bahas di video di bagian berikutnya, itu kalau misalkan si fungsi kritikal itu udah nggak akan ada lagi, jadi akan diganti oleh rage, nanti akan gue bahas. Dan tapi karena kritikal udah nggak ada dan moral itu kan fungsinya buat nambah kemungkinan kritikal ya, jadi akhirnya diganti jadi rage di sini. Jadi you attempt to gain 3 rage if this aksi HP is below 50%. Nah ini rage-nya apakah dalam bentuk status, apakah dalam bentuk kartu, kita nggak tahu. Dan kalau dilihat ini defense-nya udah hilang dan energy-nya berubah jadi 2 gitu. Jadi ya apakah jadi lebih bagus atau enggak, kita harus buktiin, harus kita lihat nanti. Tapi yang jelas gue sangat suka ya artnya. Kalau misalkan kita bedain kayak gini tuh kelihatan banget artnya jadi lebih bagus lagi gitu. Ya semoga jadi insentif buat orang-orang lebih tertarik buat main gamenya ya. Dan kemudian itu confident itu sama buat nambah moral, tapi sekali lagi karena udah nggak ada moral, akhirnya diganti jadi rage. Terus berikutnya itu adalah Ivory Step, dan sekali lagi Ivory Step itu biasanya kalau kritikal dapat energi. Nah itu akhirnya diganti jadi kalau misalkan lagi di Fury, nah ini apalagi di Fury gitu kan, dapat bisa jadi gratis, bukan bayar satu lagi. Kita lanjut ke yang berikutnya, itu yang berikutnya adalah Ronin. Ronin biasanya kalau di combo dengan 2 kartu dapat kritikal, dan kalau misalkan kita lihat mereka diakalin. Jadi katanya per energy yang di-spend, yang dipakai di stun, itu tuh bisa deal 50 more damage gitu kan. Jadi kritikalnya, jadi fungsinya cara dapat kritikalnya diganti. Dan
Seperti yang tadi gue bahas, karena critical jadi diganti. Kenapa diganti? Karena kalau kalian pernah main di Blood Moon yang sekarang, di Axie Infinity yang sekarang, kalian pasti pernah ada saat-saatnya sebel kalau mestinya kalian menang tapi malahan kalah karena critical. Jadi akhirnya devnya juga, developernya udah ngepertimbangin kayak critical nggak imbang, istilahnya faktor lucknya terlalu timpang sebelah, akhirnya diganti jadi rage. Atau dalam kasus ini Ronin, akhirnya mereka bikin mekanismenya diganti. Yang kemudian itu Tiny Dino, ini mirip ya sebenarnya, setelah round 4 akhirnya jadi damage jadi 150%, dan di sini setelah 4 turn itu damage jadi nambah, jadi 15 kali 4 jadi nambah 60, jadi 120. Terus kemudian ini kuku juga, kalau kalian lihat kartunya ini jadi berubah. Jadi yang pertama, kalau yang tidur akhirnya bangun, ya seperti kalau misalkan kita lagi tidur tiba-tiba ada ayam berkokok kan, ya pasti bangun gitu kan. Dan akhirnya dapat 60 more damage ya. Jadi ini mirip sistem kuku yang sekarang, cuma bedanya kayak nggak dapat shield. Dan berikutnya ini juga ada set kartu yang berubah yang gue coba kumpulin dari leak dan juga dari artikel sebelumnya. Itu yaitu Bas gue lihat ini bener-bener berubah ya. Aslinya dari yang 110 nyerang 110 defense 40, akhirnya sekarang bisa damage 25 damage ke all enemies. Dan ini yang menarik, itu ada shuffle one dazed into the opponent discard pile. Nah ini dazed itu apa gitu, sempat gue bahas, gue ngobrol dengan anak-anak komunitas. Katanya dazed itu artinya kalau misalkan, katanya ya, ini gue juga, kita harus lihat nanti kalau misalkan si Axie Origin udah keluar apakah betul atau enggak. Jadi kalau misalkan kalian ngambil kartu yang tulisannya dazed, itu kartunya akan hilang. Jadi begitu diambil, si kartunya itu bukan kartu beneran, kartu bohongan, akhirnya jadi hilang. Jadi misalkan kalian mesti yang ngedrawnya 3, dari satu di antara 3 kartu itu adalah kartu dazed, jadinya kartunya bakalan hilang. Jadi kalian cuman aslinya keambilnya jadi 2 kartu ya. Jadi mekanismenya menarik sekali. Yang kemudian itu adalah Mary ya. Kalau misalkan ini namanya diganti ya, jadi Mary doang. Ini Mary Legion. Ini Mary itu kan horn-nya, ini horn-nya juga ada di sini. Ini discard can be used on any ally. Ya, gue ngerti apakah artinya lebih bertahan, karena kalau misalkan di sini kan katanya add 20% shield to the Axie when played in chain. Jadi makanya dia bisa ngasih tameng. Yang berikutnya ini Tiny Turtles, efek stun masih ada. Dan ini fungsinya rada berubah ya. Katanya kalau nge-stun, kalau attack-nya itu break target shield. Sedangkan ini kan biasanya kalau combo. Jadi mungkin combo-komboan mungkin nggak terlalu dipakai, kartu combo dan chain mungkin nggak terlalu dipakai atau bahkan dihapus ya. Dan ini ada Tadpole ini shuffle one Jinx into your opponent discard pile. Nah jadi ini sama juga ada kartu Jinx ya. Apakah fungsi Jinx? Kalau misalkan mungkin prediksi gue, jadi nanti kalian kartu itu dimasukin ke discard pile, dan sama seperti game Axie saat ini, kalau misalkan discard pile-nya udah numpuk dan kartu library, kartu yang belum kalian ambil itu udah habis, discard pile itu akan kocok lagi. Jadi nanti bisa ke draw, dan kalau ke draw kartu Jinx ini mungkin akan jadi ngasilin satu efek tertentu gitu. Dan yang terakhir ini Cut and Tail, ini kepotong, jadi gue nggak tahu efeknya apakah nambah atau nggak. Tapi yang jelas kalau misalkan Cut and Tail yang dulu, itu dia dapat 1 energi. Dan juga tambahan, ini gue sempat lihat di internet, di Google lebih tepatnya, kalau ada yang ngebandingin Axie Origin dan Axie yang sekarang, dan kalau kalian perhatiin bener-bener ini mirip banget gitu ya. Jadi buntutnya juga sama, jadi yang dulu ini kalau nggak salah fast, jadi kayak kecerekan gitu. Apakah ini bentuk skin? Apakah semoga skin ya. Jadi kalau misalkan benar skin, itu membuktikan kata-kata Jihos kalau katanya nanti akan ada skin upgrade, dan kalian bisa ganti skin, dan buat dapat skin barunya itu kalian harus burn SLP, di mana itu bermekanisme SLP. Dan yang di sini si badannya itu mesti ada sisik, akhirnya diganti jadi katameng. Ini kalau nggak salah ini yang supaya buat nge-backdoor ya, tree spike. Nah ini tree spike-nya jadi kayak gini. Si kupingnya sama, si horn-nya sama ya, ini keratin. Dia jadi lebih sangar, terus mata dan mulutnya mungkin rada beda ya, cuman matanya sama gitu. Jadi bisa kita lihat, kalau gua sih lebih senang yang baru ya gitu, jadi lebih kelihatan lebih sangar dan lebih estetik. Yang berikutnya yaitu akan ada power up, dan power up itu bentuknya item, dan katanya itemnya ini kayak jenis-jenis itemnya, dan itemnya itu tuh bakalan bisa kalian equip ke aksi kalian, dan ini sangat menarik sekali ya. Dan menurut gue mereka ambil
mekanisme ini terinspirasi dari Pokemon ya, karena Pokemon tuh bisa hold item dan item itu biasanya bisa ngebantu pas kalian berantem gitu. Dan katanya kalau misalkan buat ngecraftnya ini kalian butuh moon shards di sini ya. Ada moon shards dan item ini bentuknya katanya runes and charms. Dan katanya kedepannya bakalan ada NFT runes and charms baru. Jadi item-itemnya ini akan jadi insentif buat sistem burning SLP baru yang dimana kita sangat menunggu ya. Jadi bukan cuma buat breeding doang. Berita selanjutnya ini berita yang menurut gue juga sangat menariknya, itu kalau misalkan statnya aksi akan lebih disimplified lagi. Jadi kalau misalkan kalian tahu stat aksi itu ada 4 ya, HP, speed, moral, sama skill. Nah, kalau kita bahas di sini, kita bahas satu-satu. HP kan, health bar kalian gitu. Kalian HP-nya seberapa panjang. Dan kalau misalkan kita bahas speed kayaknya udah nggak berguna lagi karena sekarang kan jadinya action ya. Jadi kalian kartu keluar bisa kalian langsung mainkan gitu. Jadi speed udah nggak relevan lagi. Moral karena critical udah dihapus jadinya udah nggak relevan lagi gitu. Jadi sama mereka kayaknya dihapus. Dan kalau masalah skill itu erat hubungannya dengan kartu combo. Dan kalau misalkan kita lihat dari beberapa kartu yang tadi kita lihat, kartu combo tuh mekanismenya kayaknya bakalan dirubah dan bahkan dihapus. Jadi skill udah nggak relevan lagi. Jadi akhirnya 3 ini kayaknya akan dibuang dan diganti. Jadi akan dihapus. Jadi cukup dengan HP aja. Nah ini mungkin gue ada sedikit ada plus minusnya ya. Kalau plusnya akhirnya kalian milih aksi jadi lebih gampang karena kalian milih aksi akan lebih ribet karena ada 6 kartu dan tadi 4 jadi 6 kartu, kalian milih kartunya jadi bakal lebih ribet. Dan karena milih aksinya lebih ribet, mungkin mereka ada counterbalance-nya, statnya akhirnya dihapus ya. Jadi cukup kalian ngelihat HP-nya aja. Dan berita selanjutnya ini adalah soal starter aksi ya. Jadi kalian akan dapat 3 starter aksi, dan di mana aksi ini itu tuh bukan NFT. Jadi kalian semua akan dapat gratis, dan kalian bisa coba main aksi dengan 3 aksi ini. Dan di sini sudah ditulis starter aksi are not NFTs and player cannot earn SLP from using them for now at least. Nah ini mungkin akan gue bahas dulu. Ini yang sangat gue khawatirkan dan gue harap kita sama sekali nggak dapat SLP kalau pakai aksi gratis, karena gue udah lihat study case-nya di Tetan Arena, dimana gue sempat bahas di Crypto Failures. Kalian bisa cek videonya di sini. Itu menurut gue akan takutnya bisa diketemu loophole-nya dan dipakai sama orang-orang yang kebanyakan waktu dan pengen dapat duit secara gampang dengan mainin game aksi, dan akhirnya SLP mintingnya atau keproduksi SLP jadinya malah makin banyak. Terlalu banyak, akhirnya bikin harga SLP-nya jadi jeblok. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat si kartu-kartunya si Buba itu seperti apa, dan di sini ini sebenarnya leak-nya udah dari beberapa bulan yang lalu ya, dan bisa kita lihat kalau ada beberapa details yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini, kalau seperti kalian lihat cuma ada HP ya, jadi nggak ada skill, moral atau speed. Dan kalau misalkan kalian di sini di sebelahnya ini kan part-partnya ya, dan kalau kalian lihat bawahnya ini ada bolong-bolong 4. Jadi apakah artinya ini kalian bisa upgrade seperti yang dibahas, karena di dokumen yang di-share sama aksi itu tidak bahas soal upgrade skin. Dan konon dari kata teman gue yang udah nonton amanya aksi, gue nggak sempet nonton, katanya nanti bakalan ada 2 tipe main pas lagi PvP, dimana yang satu ada tipe standar, dimana kalian mainnya itu dengan aksi yang si part-partnya belum di-upgrade, dan dimana yang kedua itu dengan mode pertandingan kedua, itu dimana kalian main dengan aksi yang partnya udah di-upgrade. Jadi ada 2, standar dan nggak tahu ini evolution evo misalkan ya. Jadi sangat menarik sekali. Jadi ada 2 tipe mode PvP yang jadi mungkin supaya nggak bikin bosan juga. Dan ini adalah kartu-kartunya si Buba. Jadi ini dan kalau misalnya kalian perhatikan itu kartu-kartu ini unik khusus untuk Buba gitu. Jadi ya apakah serangan karena gratisan serangannya jadi nggak terlalu kuat ya, kita harus lihat pas udah dimainin nanti di demonya kalau udah keluar. Dan akhirnya di yang berita terakhir itu katanya aksi bakalan bikin ada tutorial ya kan, buat kalian yang sempet terjun ke aksi. Kalian pasti ngerasa kalau misalkan aksi itu barrier of entry point-nya istilahnya buat masuk ke dalam pas main aksi itu rada rumit ya. Kalian harus
udah mah kalian harus ngeluar 3 aksi, di mana harga 3 aksi ini nggak murah-murah amat, bisa sampai ngeluarin sampai 3 juta, dan buat ngerasain mainnya itu harus ngeluarin 3 juta ini gitu kan. Jadi ini udah dipikirkan oleh tim aksi, jadi sekarang kalian bisa main tanpa ngeluarin duit duluan, bahkan kalian dikasih tutorialnya, ngasih tahu, oh ini cara mainnya ini, nah seperti ini, jadi kalian nggak perlu ngejelasin susah-susah, kalian bisa tinggal ngasih tahu ke teman kalian. Kalau misalkan teman kalian ada yang tertarik buat main aksi, kalian udah mainin aja tutorialnya, kalian nanti pasti kalian lu ngerti sendiri. Nah ini udah dijelasin, ada tutorialnya, dan katanya kalau misalkan nanti tutorial udah beres, baru akan nge-unlock fitur-fitur game yang ada di dalamnya. Jadi ya, good job. Ini menurut gue sangat diperlukan. So, apa kalian excited dengan aksi Origin ini? Apakah kalian masih tahan SLP kalian dan berharap to the moon nanti saat aksi Origin keluar? Coret-coret di kolom komentar ya. Dan subscribe sekali lagi buat berita terhangat dari aksi. Like dan share kalau kalian suka video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.